Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 4 mahasiswa terkait penghapusan ambang batas atau presidential threshold yang mengatur soal pencalonan presiden dan wakil presiden peserta pemilu. Putusan MK dinilai akan membuka babak baru dalam demokrasi konstitusi di Indonesia. Penghapusan presidensial threshold ini akan berimbas pada jumlah calon presiden dan calon wakil presiden nantinya. Ini artinya DPR Komisi 2 harus merevisi Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat dan ambang batas 20% yang telah dihapuskan. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Di studio sudah ada narasumber Profesor Jimli Asyidiki, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan Wakil Ketua Komisi 2 Zulfikar Sadikin. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Bang Zul. Sore, sudah hadir Windy. di studio dan juga sudah bergabung bersama kami juru bicara PDIP Ciko Hakim. Selamat sore, Bang Ciko. Sore, assalamualaikum semua, abang-abang, senior-senior, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore, Bang Ciko. Ketemu lagi semalam di Pita 1, Bang Ciko. Bang. Kita ingin menanyakan dulu kepada Prof. Ini kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya keputusan ataupun permohonan ini telah berkali-kali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sebelumnya ditolak. Mengapa akhirnya MK memutuskan untuk menerima permohonan ini? Ya, saya rasa ini kan memang secara objektif gitu ya. Memang ini Undang-Undang Dasar tidak menentukan syarat-syarat detail gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibuat syarat dengan threshold, ya boleh-boleh aja. Ditiadakan juga boleh-boleh aja karena memang nggak diatur. Nah, selama ini MK itu berpendirian karena memang belum banyak pengalaman ya praktek. Jadi itu dianggap sebagai open legal policy, terserah pembentuk undang-undang gitu. Kecuali kalau dibikinnya 40%, nah itu nggak masuk akal. Kalau 20% masih oke, masih memungkinkan calonnya itu lebih dari 2 gitu kan. Nah, tapi sesudah pengalaman terutama pertama ya, sesudah pemilu diselenggarakan serentak 2019 apalagi 2024. Pengalaman kedua adalah setelah melihat ada gejala yang berbeda untuk pilpres kalau ada incumbent. Nah gitu loh. Jadi incumbent itu dari pengalaman 2 kali gitu ya, itu relatif lebih mudah untuk menang gitu. Dan yang terakhir 2019 calon cuma 2. Meskipun yang nomor 2 yang kalah itu atau yang menang itu belum memenuhi distribution requirement, syarat dukungan sebaran 50 provinsi tambah 1, tetap dia dianggap menang. Padahal menurut Undang-Undang Dasar nggak bisa begitu. Calon presiden yang ditetapkan jadi pemenang itu 2 syarat. 1, popular vote, ya dia 50% plus 1 suara rakyat. Tapi ada syarat kedua, harus 50% plus 1 jumlah provinsi. Maksudnya supaya presiden Indonesia itu bukan hanya menang di Pulau Jawa, gitu loh. Nah, syarat itu tidak terpenuhi kalau capresnya cuma 2, gitu loh. Nah, lama-lama kalau ini dibiarkan bisa suatu hari calon tunggal, ya kan? Karena kalau ada petahana, gitu. Maka partai-partai yang lain karena presidennya sukses ngerubung semua ikut gitu loh. Nah ini yang hal-hal yang belum pernah terjadi waktu permohonan sebelum-sebelumnya ditolak itu. Nah ini saya rasa menjadi bahan-bahan baru, fakta-fakta baru, novum yang selama ini belum dipertimbangkan, berhasil meyakinkan 7 hakim paling tidak untuk berubah sikap. Nah, gitu kira-kira. Walaupun kami pribadi kaget juga, Prof. Ternyata 34 kali semuanya mentah. Apakah isi permohonan memang selalu direvisi, selalu dimodifikasi sehingga akhirnya MK terbuka? Inilah demokratisasi yang harusnya diterima oleh rakyat Indonesia, Prof. Jimli. Lah ya itu, selama ini belum ada pertimbangan mengenai pemilihan serentak dengan segala akibatnya, gitu kan? Nah, dengan serentak ini
kan harus dihitung 20% itu dari 55 tahun yang lalu. Gitu loh. Kalau sebelum 2019 kan pemilunya memang tidak serentak. Gitu. Maka jarak antara pileg sama pilpres kan nggak jauh. Tapi sesudah jaraknya 5 tahun, orang mikir-mikir, loh bagaimana ini? Nah gitu. Jadi ada fakta-fakta baru yang belum pernah dipertimbangkan oleh MK, sehingga ya termasuk yang kedua tadi soal distribution requirement tadi. Dan yang kedua, kalau ini terus dua ya itu alasan ketiga, ini membahayakan publik kita itu pecah. Polarisasi jadi dua, nah, itu loh. Dan ini bisa runyam, apalagi kalau dia dikaitkan dengan identitas, dengan agama, surga neraka. Memilih presiden ini masuk neraka, nah, itu gawat itu kan. Nah jadi biar aja kita ini sangat beraneka ragam. Makanya kita Bhinneka Tunggal Ika itu jadi semboyan. Maka partai kita sejak reformasi kita terima sistem multipartai. Tapi presiden pun biar aja banyak. Kenapa mesti hanya 2, hanya 3? Saya pernah menjadi pemantau internasional pemilihan presiden Rusia tahun 2019. Waktu itu Vladimir Putin itu menjadi calon, bersamaan dengan dia sebetulnya yang mengajukan diri untuk calon ke KPU setempat di Moskow itu ada 34 calon. Bayangkan 34 calon. Ada yang masih muda, ada cewek cantik sekali gitu loh. 34. Nah, tapi sesudah diseleksi oleh KPU setempat yang memenuhi syarat itu hanya 8. Tapi 8 ini begitu pungutan suara, Vladimir Putin yang sangat populer menang 78%. Gitu loh. Jadi maksudnya begini loh. Kalau rakyat menghendaki seorang dipilih menjadi presiden, pasti dipilih. Tapi tidak perlu menghalangi yang 7 lagi. Nah, apalagi Indonesia. Kita terlalu beraneka ragam. Jadi biarlah presiden kita itu betul-betul presiden Indonesia. Maka ada persyaratan yang namanya distribution requirement. Supaya presiden kita itu jangan hanya menang di Pulau Jawa. Apalagi kalau syaratnya harus pakai O namanya. Gitu loh. Biar aja banyak ya. Maka kalau dia banyak, itu akan memberi peluang bagi orang yang namanya nggak ada O-nya. Gitu kan. Misalnya orang Sunda, orang Batak, orang Palembang kayak saya. Iya kan? Paling nggak nyalon dulu. Gitu loh. Soal dipilih Jimli Asidik yang nggak ada O-nya. Nggak ada O semua. Nah gitu loh. Nah coba dihitung. Tahun 2004 ada orang Kalimantan bernama Hamzah Has ya menjadi capres pertama. Wakilnya Jenderal Agung Gumelar. Nah, dapatnya berapa? 3%. Jadi nggak laku. Nah, yang kedua orang non Jawa kedua namanya Yusuf Kala, orang Bugis. Wakilnya Wiranto, ada O-nya. Tapi tetap kalah. Dapatnya 15%. Yang ketiga 2004 Anies Baswedan keturunan Arab, gitu kan? Mancungnya mancung Arab, keluarganya begitu. Nah, wakilnya Muhaimin, nggak ada O juga walaupun orang Jawa Timur. Nah, dapatnya berapa? 24%. Maka kalau kita lihat ya dalam jangka panjang, kalau calon banyak dibiarkan banyak, mungkin suatu hari 3 kali pemilu lagi, ya. Orang yang namanya pakai I kayak saya bisa itu menang. Seperti pengalaman Amerika Serikat, Obama setengah hitam tidak mungkin dipilih dalam Pilpres Amerika. Ya. Tapi sesudah 2,5 abad dia menang. Iya. Nah, itu contohnya. Tapi kita membahas lagi mengenai putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Bang Zul sendiri, apa tindakan ataupun langkah terdekat yang akan diambil oleh DPR atas putusan ini? Oke, Mbak Windy, sebenarnya ke Komisi 2 dan DPR itu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidensial threshold sudah menyepakati dalam Prolegnas 2024, 2029 bahkan 2025 untuk melakukan, setelah kita melakukan evaluasi tentunya melakukan revisi undang-undang pemilu. Itu sudah masuk dalam Prolegnas
inisiasinya dari Balek ya. Tapi belakangan kita dari Komisi 2 minta karena itu lebih urusan Komisi 2 berkirim surat ke pimpinan DPR agar inisiasi itu berasal dari Komisi 2. Nah, dengan putusan MK yang terakhir ini terkait dengan presidensial threshold berarti kita mendapatkan bahan baru untuk merevisi undang-undang pemilu. Saya kira gitu. Soal jangka waktu Pak Zulfikar, karena masyarakat juga ingin ada kepastian supaya tidak ada lagi manuver di tengah jalan. Tidak ada lah manuver, yang jelas kita sudah menginisiasi revisi undang-undang pemilu. Bahkan tahun 2025 ini masuk dalam program legislasi nasional yang prioritas yang 1 tahun itu. Nah, mudah-mudahan kalau pimpinan DPR setuju itu diinisiasi oleh Komisi 2, kita akan mempercepat penyiapan dan penyiapannya gitu ya. Apakah lantas presidensial threshold yang 0% ini sama sekali dihapuskan atau ada revisi lainnya yang menjadi pertimbangan? Saya pikir yang dihapus itu pada awalnya hanya besaran prosentasenya. Tapi begitu saya baca lagi ternyata yang dihapus itu thresholdnya juga, ambang batasnya. Sehingga berapapun nanti pembentuk undang-undang akan membuat besaran prosentase ya itu kalau kita berpegang pada putusan MK inkonstitusional. Berarti ya memang tidak ada. Sehingga ke depan seperti bunyi pasal 6A ayat 2 partai politik peserta pemilu berapapun ya kan peserta pemilu nanti ditetapkan oleh KPU ya bisa mencalonkan ya kan, pasangan presiden wakil presiden gitu. Baik, kita ke Bang Ciko Hakim yang sudah tersambung via Zoom. Ini merupakan angin segar buat demokrasi di Indonesia. Tapi Bang Ciko melihatnya, apakah di tengah jalan akan terjadi dinamika yang mungkin di luar ekspektasi publik, Bang Ciko Hakim? Rasa-rasanya enggak. Yang pertama kan tentu ini sudah final dan binding ya. Dan rasa-rasanya teman-teman di DPR juga sudah mencium bau-bau sambutan masyarakat yang positif terkait dengan putusan ini. Artinya apa? Artinya kita juga nggak boleh juga membuat masyarakat sebel, kesel, apalagi marah, ya kan? Nah, kita punya pengalaman kemarin ketika ada putusan terkait dengan bagaimana soal pencalonan di pilkada dan lain-lain. Kita lihat masyarakat ketika sudah muak, mereka juga akan perjuangkan hak-haknya. Kalau bisa melalui wakilnya di parlemen, ya ekstra parlementer di jalan. Nah ini kan akan kita hindari. Yang pasti PDI Perjuangan pertama menghormati putusan ini, tapi yang kedua dalam setiap putusan atau keputusan apapun itu, tentu akan ada dua sisi yang bisa terjadi. Ada sisi positif tentu kalau kita bicara soal ini, demokrasi sebuah angin segar, banyak calon yang bisa ditampilkan dan masyarakat punya pilihan-pilihan yang lebih beragam. Nah, tapi yang kedua tentu ada sisi-sisi negatif yang akan menjadi tugas dari DPR, khususnya di komisinya Bang Zul, untuk bagaimana tidak seliberal itu dalam tanda kutip, sebebas itu siapapun, jadi ada semacam penjaringan untuk bagaimana siapa yang bisa mencalonkan atau tidak. Karena kita tahu keputusan presidensial threshold ini kan diputuskan oleh fraksi dan partai-partai politik yang berada di parlemen. Artinya apa? Dan ini kan dengan pertimbangan-pertimbangan. Dan saya yakin ada pertimbangan terkait dengan ideologi. Tentunya kalau kita memilih calon atau mendapatkan kandidat, kita berharap kan kandidat ini yakin dengan ideologi Pancasila misalnya dan poin Bhinneka Tunggal Ika kita gitu. Dan kalau di partai politik, apalagi sudah didukung sekian persen, insya Allah lah sudah terjaring dan hal-hal tersebut sudah bisa kita yakini mendapatkan kandidat yang seperti kita inginkan. Nah, ini yang kembali tentunya ada kanal revisi-revisi karena banyak undang-undang yang terkait, tidak hanya terkait dengan undang-undang pemilu rasanya, akan ada berkaitan dengan undang-undang partai politik. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, mengapresiasi apa yang disampaikan Prof. Jimli. Selama saya diundang untuk membahas terkait dengan ini, baru sekali ini mendapat penjelasan yang begitu komprehensif dan kata-kata kuncinya yang saya serap dan saya rasa mesti diulang. Kita juga tidak perlu khawatir kalaupun calonnya banyak, kalaupun itu sampai terjadi, karena kembali lagi tetap di ujungnya harus 50% plus 1 dan ada distribusi suara yang tidak hanya di pulau-pulau tertentu, sehingga tadi pada suatu hari nanti insya Allah
akan ada calon-calon yang tidak harus namanya dimulai atau diakhiri dengan O. Baik Bang Ciko dan juga Prof. Jimli, yang kami ingin mengetahui dengan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ini, apakah salah satunya dengan melakukan rekayasa konstitusional ini? Bisa dijelaskan nanti seperti apa maksud dari Mahkamah Konstitusi sesaat lagi usai jeda. Kita lanjutkan kembali dialog kami pemirsa, dan sebelumnya saya telah menanyakan kepada Prof. Jimli mengenai pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi mengenai perumusan rekayasa konstitusional, dan juga ada satu hal lagi catatan penting dari Mahkamah Konstitusi ini, ternyata belum memutuskan kapan putusan tersebut diberlakukan. Prof, mengapa hal tersebut? Enggak, kalau dibaca itu sudah pasti. Putusan berlaku sejak 2 Januari 2025. Artinya pemilu 2029 harus mengikuti ketentuan ini gitu. Nah, yang penting nanti detailnya diatur di undang-undang yang sekarang pun sudah masuk di Balek untuk revisi undang-undang pemilu. Tapi tidak perlu tergesa-gesa sebenarnya, kan masih lama 2029. Gitu loh. Bukannya tidak perlu tergesa-gesa, Prof. Masyarakat khawatir tiba-tiba nanti ketika mendekati deadline itu lain lagi. 2029. Itu lain lagi, orang curiga sama dia nih. Itu, Prof. Ya, tapi saya rasa ya, gelagatnya yang saya baca, semua partai politik, saya rasa ya, apalagi yang kecil-kecil pasti setuju. Yang besar-besar selama ini yang makin besar threshold tuh makin menguntungkan, ya kan, partai besar. Tapi sesudah pengalaman 2024, semua partai politik itu ngalami pahit getir, ya, dengan sistem 20% itu. Jadi seperti yang Pak Ciko tadi kemukakan dan juga Golkar, saya rasa semua partai menerima ini. Tinggal detail pengaturannya supaya hal-hal yang sifatnya tidak terduga yang bisa berdampak negatif itu bisa dicegah. Seperti tadi, nanti orang nggak jelas gitu tiba-tiba nyalon gitu loh, asal bikin partai sembarangan. Nah, yang begitu-begitu, jadi persyaratan partai diperketat misalnya kan gitu kan. Dan yang kedua itu misalnya ya, kan bisa juga diatur setiap partai itu bisa menentukan tokohnya sendiri, ya kan. Bisa juga yang kedua dia menampung aspirasi dari luar dengan mengadakan konvensi seperti yang pernah diadakan Golkar dan Nasdem. Jadi tokoh-tokoh yang ya punya elektabilitas tinggi, popularitas tinggi bisa ditampung. Setahun sebelum Pilpres dia sudah digodok dan itu promosi gratis buat partai. Nah, jadi pengaturan-pengaturan begini ini itu ada di undang-undang nanti. Saya yakin bisa beres, itu nggak sulit. Tapi Bang Ciko dari PDI Perjuangan merasa khawatir, Bang, ketika nanti banyak kompetitor, banyak calon, bisa lebih dari 5, mungkin lebih dari 10. Kita tidak tahu. PDIP merasa terusik dengan banyaknya kandidat, nanti persaingan makin ketat, Bang Ciko? Ya enggak lah, PDI Perjuangan ini kan D-nya aja udah demokrasi ya. Kita seneng kok kalau akan semakin banyak pilihan-pilihan untuk masyarakat. Karena kita jujur aja, kita juga menikmati kemarin ketika ada kesempatan untuk bisa mencalonkan dengan threshold yang lebih rendah di pilkada, dan kita nggak mungkin kalau ini terus lalu kita mengatakan kita khawatir. Artinya kita sangat happy, tetapi kembali lagi tadi yang kita harus waspadai adalah bagaimana dampak-dampak negatif dari suatu keputusan ini bisa kita minimalisir. Tentunya dengan tadi rekayasa konstitusi dan juga aturan-aturan memperketat bagaimana sebuah organisasi bisa disebut sebagai partai politik dan bagaimana kita menjaring calon-calon tersebut dan memastikan bahwa ideologi Pancasila, sebuah Bhinneka Tunggal Ika tetap melekat di sanubari sang calon. Dan ini yang harus terus kita bagaimana perbaiki sistemnya, aturan-aturan lainnya. Karena mungkin kalau di 2029 walaupun aturan ini sudah berlaku, calonnya masih cuma 5 atau 6, tapi karena sudah diperbolehkan yang kita nggak tahu, bisa 10 tahun lagi, 15 tahun lagi tiba-tiba ada 100 partai politik, kemudian 100-100-nya mengajukan calon. Nah, ini juga agak-agak membingungkan juga kan nantinya, biayanya juga akan semakin tinggi. Nah, ini yang
kembali memang menjadi tantangan atau challenge bagi Komisi 2 khususnya, di mana Bang Zul berkiprah beserta juga senior-senior saya di PDI Perjuangan. Mudah-mudahan dalam waktu menjelang 2029 ini bisa betul-betul mempersiapkan bagaimana yang terbaik untuk kemudian menjadi pilpres yang menarik dan bermanfaat hasilnya bagi rakyat, dan tentunya membuat rakyat juga jadi semangat dan partisipasinya menjadi tinggi lagi. Nah, Bang Zul merespon tentang pernyataan dari Bang Ciko tadi, bahwa ada banyaknya pasangan calon dari presiden maupun wakil presiden itu menjadi salah satu yang dipertimbangkan pula oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Komisi 2 ini nanti akan merekayasa ataupun merevisi undang-undang pemilu tersebut? Saya jawab dulu, Bung Andro ya, yang Baik. tadi menggelitik itu, yang jelas supaya stakeholder itu mantap dengan kita sebenarnya 8 fraksi yang ada di Komisi 2 itu punya semangat yang sama. Kita ingin melakukan revisi Undang-Undang Pemilu itu lebih cepat, ya kan, sebelum tahapan itu dimulai. Biasanya kan tahapan itu 2 tahun sebelum pelaksanaan. Nah, sebelum itu kita ingin itu sudah selesai, semua pihak senang, semua pihak punya kesempatan yang sama untuk lebih awal mempersiapkan diri. Nah, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Itulah mengapa kita minta Komisi 2 yang menginisiasi. Kita kirim surat ke pimpinan DPR, bukan di balik, karena memang kita yang lebih paham sebenarnya kan soal itu. Nah, terkait dengan bagaimana ke depan yang perlu kita pikirkan, Prof, yang jelas Windy, kita ingin mengengineer undang-undang pemilu itu dengan tetap yang tadi saya katakan pada saat break ya. Pada saat break itu saya bilang kan ingin mempertahankan presidensial, ya kan, sistem kita, lalu memperkuat presidensial, lalu kita ingin maksud dari diadakannya pemilu serentak itu tetap tercapai, pemenang eksekutif juga pemenang legislatif, ada kekuatan efektif yang mendukung eksekutif, ya kan, termasuk juga ada kekuatan efektif yang menjadi penyeimbang seperti partainya Bang Ciko itu, lalu kita mengelompokkan diri atas dasar ideologi, ada platform seperti sebenarnya Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN itu kalau mau kita baca itu pengelompokannya atas dasar ideologi dan platform ini kan, nasionalis, moderat sama Islam modernis sebenarnya kan kalau kita mengacu ke hasil pemilu 55. Lalu bagaimana kita tetap mempertahankan popularitas moderat partai politik yang kompatibel dengan presidensial. Jadi jangan sampai nanti seperti yang dibilang Prof. Jimli itu partai politik yang ada gitu semuanya bisa mencalonkan. Nah, kalau semuanya nanti maksud dari ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 6A itu agak gimana ini pelaksanaannya, sementara kan kita juga tidak ingin setiap pemilu presiden yang sudah serentak dengan pileg itu 2 putaran terus nih. Kalau katakanlah partai ada 10, ada 15, masing-masing nih punya calon sendiri, waduh, bagaimana itu, ya kan? Bisa pasti 2 putaran selalu itu, sementara pemilu serentak itu kan menghendakinya 1 hari H pemilihan tuntas semuanya, kan, gitu. Kalau nanti ada 2 putaran, barangkali yang tadi saya bincang-bincang sama Prof, bisa jadi pemenang eksekutif tidak pemenang legislatif. Nah, jadi kan kehendak kita untuk menghadirkan itu dengan pemilu serentak jadi mundur lagi. Nah, kira-kira itulah hal-hal yang perlu kita pikirkan nanti dalam menginjineer di undang-undang pemilu ke depan agar keinginan kita yang sebelumnya sudah baik, sudah terkonsolidasi itu tidak lagi mundur ke belakang. Tapi secara proses waktu kalau sekarang sudah masuk ke badan legislasi berapa lama Pak Zulfikar biasanya? Ya kita inginnya sebelum 2027 selesai lah. Gitu. Makanya kita minta Komisi 2 yang yang menyiapkan revisi Undang-Undang Pemilu itu. Bukan balik ya? Bukan balik ya kan. Kita langsung. sudah kirim surat ya ke pimpinan DPR, mudah-mudahan pimpinan DPR setuju. Gitu. Sebelum 2027. Ya, sebelum 2027 sudah selesai kita harapkan Undang-Undang Pemilu. Apalagi kita kan ingin memasukkan di Undang-Undang Pemilu itu tidak hanya soal pemilu seperti Undang-Undang 7 2017, tapi juga soal partai politik, bahkan pilkada pun nanti akan kita masukkan karena kan MK sudah putuskan rezim pemilu juga ini pilkada, gitu. Nah, terakhir, Prof. Jimli, mungkin Anda bisa melihat dengan segala tantangan dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah menurut Anda ini adalah langkah yang terbaik yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Saya rasa secara umum ini baik, mencerahkan, ya, dan istilah
istilah yang saya perkenalkan itu. Jadi salah satu fungsi MK itu bukan hanya sebagai penafsir, pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung minoritas, tapi juga dia melakukan constitutional engineering. Ya, jadi kebijakan-kebijakan konstitusional itu bisa diinginir melalui putusan. Jadi putusan itu jangan hanya tekstual, ini bertentangan dengan pasal sekian, titik koma, bukan begitu. Tapi ide yang terkandung di dalamnya punya implikasi jangka panjang. Nah, ini akan memperkuat budaya politik demokrasi kita. Pertama misalnya budaya feodal. Yang kedua institusi kita belum kuat, ya, belum profesional. Nah, ini menyebabkan apa? Seorang yang menduduki kekuasaan itu kalau dia periode kedua pasti menang. Semua ini feodal gitu, dan institusinya sampai ke desa-desa nggak perlu diperintah. Bandingkan dengan Amerika, gitu kan? Hillary ya jadi capres, dikampanyekan oleh Obama sebagai presiden. Begitu juga Kamala Harris dikampanyekan oleh Presiden Joe Biden, tapi tetap kalah, gitu loh, ya kan? Artinya struktur politik di Amerika itu sudah sangat profesional, jadi tidak pengaruh lagi. Tapi kalau kita sini nggak usah ikut berkampanye, kedip-kedip aja matanya, oh semua ikut, gitu loh. Nah ini kalau calonnya banyak, ini akan berubah. Nah, sekali lagi jangan takut pada 2 ronde. Karena konstitusi kita itu sudah mengatur 2 ronde itu. Nah, 2 ronde itu diadakan untuk memungkinkan ya calon-calon beraneka ragam, inklusif. Jadi jangan hanya di satu pulau. Ini soal serius. Gitu loh, ya. Dulu di BUPKI Muhammad Yamin itu mengusulkan wakil presiden itu 2 orang. 1 dari Indonesia Timur, 1 dari Indonesia Barat. Karena di kepalanya dia sebagai orang Padang, walaupun istrinya orang Solo, di kepalanya dia presiden itu selalu orang Jawa. Maka wakilnya mesti 2. Nah, tapi ide Muhammad Yamin ditolak. Kebanyakan, cukup 1 wakil presiden. Nah, sejak ditolaknya oleh Muhammad Yamin ide itu, artinya apa secara konstitusional? Presiden itu tidak selalu harus orang Jawa. Bisa orang Papua, bisa orang Aceh, wakilnya juga begitu. Nah, ini hanya dimungkinkan dalam jangka panjang kalau dites terus, calonnya banyak. Maka dibikin 2 ronde. Itu yang namanya ya long time engineering. Nah, jadi jangan hanya menang kalah, titik koma, menafsirkan konstitusi. Konstitusi itu adalah cita-cita. Itu loh. Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu rujukan, tapi juga mengandung bintang cita-cita depan. Ya gitu loh. Sampai akhirnya menemukan sosok yang begitu bersinar. Nah, Terima kasih banyak. sehingga pada waktunya kualitas demokrasi kita meningkat. Oke. Kita ini demokrasinya sekarang nomor 1 dari segi pilpres. Presiden terpilih terbanyak di dunia itu Prabowo. Kemudian yang kedua Jokowi. Ketiga baru Biden dan Donald Trump. Gitu. Yang kelima baru Brazil. Tapi yang ketiga itu adalah SBY. SBY itu adalah presiden yang nomor 3 urutannya. Nah, jadi kalau dari segi jumlah penduduk kita disebut third largest demokrasi. Tapi dari segi pilpres first largest. Tapi indeks kualitas demokrasi kita sampai tahun lalu masih bertengger di ranking 54. Nah, mudah-mudahan dengan ini ya sekaligus ini memperkuat sistem presiden. Nah, salah satunya ini terakhir ya. Jadi ada kemungkinan partai pengusung capres itu partai kecil atau bahkan dia tidak lolos threshold. Maka presiden terpilih itu akan membuat koalisi besar untuk memperkuat pemerintahannya. Sehingga yang namanya koalisi 1 kali. Kalau sekarang itu 3 kali.
pre-electoral coalition, second round, kemudian pas menyusun kabinet berubah-ubah. Jadi tadinya musuh jadi Kawan. sehingga sangat pragmatis, tidak sehat untuk ya kohesi pemerintahan. Jadi pemerintahan itu akan jauh lebih kuat, sistem presidentil insya Allah lebih kuat dengan capresnya banyak. Nggak usah ragu-ragu. Terima kasih banyak Prof. Jemil Sidik. Terima kasih sekali lagi Pak Zulfikar Arsi Sadikin. Terima kasih sudah hadir dan juga Bang Ciko Hakim sudah bergabung via Zoom di Kabar Petang.